malam itu terasa sangat panjang sama teman. Pokoknya Mbok Kade ini kayak setengah sadar dan setengah mabuk gitu loh. Dia tuh bisa merasakan kayaknya Beliwayan ini masih melakukan hubungan suami istri dengan dia. Yang walaupun mungkin dia tuh setengah sadar, tapi kan Beliwayan ini terlihat kayak masih sadar full gitu loh. Dan memang Beliwayan ini pintar sekali minum gitu loh. Dia tuh kuat banget minum. Jadi kalau cuma makan beberapa botol tua kan nggak mungkin membuat Beliwayan ini kayak mabuk seperti dia. Nah setelah entah berapa lama Mbok Kade ini merasa badannya itu digauli oleh seseorang, Mbok Kade pun tertidur dan Mbok Kade pun merasa badannya ini kayak bangun, 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 bangun. Dia pun terbangun dan melihat badannya ini sudah rapi kembali. Celana yang tadinya dia rasa dilepaskan oleh seseorang sudah kembali dipakaikan. Mbok Kade pun duduk dan diberikan minuman oleh si Beliwayan. Setelah meminum minuman ini, dia tuh merasa badannya kembali segar. Beliwayan waktu itu terlihat wajahnya sangat fresh, sangat bahagia dan terus saja tersenyum. Nah ketika itu Mbok Kade bertanya, Beli, tadi kamu sudah melakukan penanaman jagung ya dengan saya? Beliwayan bilang, iya, terima kasih ya karena kamu sudah mau melakukan penanaman jagung ini di sini. Penasaran sekali dari dulu gimana sih rasanya kalau kita melakukan hubungan suami istri di tengah perkebunan jeruk. Dan ternyata rasanya, aduh saya benar-benar senang. Pokoknya Beliwayan waktu itu terlihat sangat senang sekali. Nah, Mbok Kade yang melihat pacarnya ini tersenyum sumringah seperti itu, dia pun kayak merasa, ya udahlah, atau juga dia kayak cinta banget dengan Beliwayan gitu loh. Nah setelah hari itu semeton, seminggu sekali pasti Kade dengan Beliwayan akan melakukan hubungan suami istri di tengah perkebunan jeruk ini. Dan seperti biasa sebelum mereka memulai hubungan ini ya, Mbok Kade pasti akan diajak minum dulu. Kadang-kadang diajak minum arak, kadang-kadang diajak minum bir ataupun tuak. Dan entah kenapa, mungkin karena saking seringnya Mbok Kade ini diajak minum, lama-lama dia itu kebal dan juga kayak terbiasa minum gitu semacam. Nah anehnya, setelah Mbok Kade ini setengah mabuk, dia itu akan langsung digauli oleh Beliwayan. Dan anehnya juga ya, setiap Beliwayan ini berada di atas badannya si Mbok Kade, dia kok mencium aroma yang berbeda-beda dari badannya si Beliwayan semacam. Setelah mereka selesai melakukan hubungan ini ya, besoknya Mbok Kade akan bertanya, saya kok mencium bau yang berbeda dari badan kamu ketika semalam kita tuh kayak metumpuk gitu. Beliau lalu bilang, oh iya saya memang suka gonta-ganti bau parfum gitu loh. Nah Mbok Kade pun percaya-percaya saja, tapi anehnya dia kok merasa bagian alat vitalnya ini mulai gatal dan sepertinya mengeluarkan jamur semacam. Itu tuh gatal sekali sampai-sampai jamurnya ini mengelilingi bagian luar goa Pokemonnya. Ketika itu ya Susi tuh sampai kayak terus saja bertanya, kalian mencium bau nggak sih? Seolah-olah Susi dan juga teman-teman satu mesnya si Mbok Kade ini ikut mencium bau goa Pokemonnya Mbok Kade yang mungkin karena terlalu amis gitu loh. Dan waktu itu Mbok Kade hanya menggunakan air rebusan sirih untuk cebok. Dan sepertinya itu tuh kayak tidak ada hasilnya gitu loh semua tahun. Hari makin hari Mbok Kade ini merasa ya bagian goa Pokemonnya itu makin gatal, makin perih dan makin sakit. Setelah Beliwayan mendengar pernyataan dari Mbok Kade ini, Beliwayan pun bilang, nah ya nanti saya akan memberikan kamu uang, nanti kamu periksa ke dokter gitu. Dan Mbok Kade pun mengiyakan dong. Beberapa hari setelah itu semua tahun Mbok Kade diantarkan oleh Beliwayan periksa ke salah satu bidan yang ada di desa tersebut. Dan Bu Bidan bilang, sepertinya Mbok Kade ini seringnya gonta-ganti pasangan. Dan itulah yang membuat bagian goa Pokemonnya Mbok Kade ini jamuran. Dan sepertinya goa Pokemonnya Mbok Kade ini kayak terkena penyakit. Wih waktu itu boom. Kok gini? Mbok Kade benar-benar kaget mendengar pernyataan dari Bu Bidan. Dia itu yakin banget selama beberapa tahun ini dia hanya melakukan hubungan suami istri dengan si Beliwayan. Dan ketika Beliwayan juga mendengar pernyataan dari Bu Bidan, dia tuh kayak kaget, sekaget-kagetnya sama tahun. Setelah pulang dari Bu Bidan ini, Beliwayan dengan si Mbok Kade ini makan bakso di pinggir jalan. Di sana Mbok Kade tuh bertanya, Beli, ini kok saya kayak gini ya? Saya kan tidak pernah melakukan hubungan suami istri dengan lelaki lain. Kok saya seperti ini? Ketika itu Beliwayan cuma menjawab seadanya saja. Dan juga waktu itu Beliwayan cuma kayak wajahnya itu kaget gitu loh. Nah,
Ketika itu Beli Wayan berjanji Beli Wayan akan memberikan uang untuk si Mbok Kade ini agar Mbok Kade bisa berobat ke bidan seterusnya. Setelah hari itu semua tahun Beli Wayan tidak pernah lagi mengajak Mbok Kade melakukan hubungan suami istri, entah itu di mesnya, entah itu di tengah perkebunan jeruk, pokoknya tidak pernah lagi. Dan astungkara semua tahun berkat uang dari Beli Wayan ini Mbok Kade pun mulai sembuh, dan jamur yang ada di dalam goa Pokemonnya ini yang tadinya sampai menjalar ke luar bibir goa itu benar-benar hilang dan bersih. Nah ketika itu Mbok Kade ini kan kayak masih berpikir dong, kok bisa ya dia itu kayak kena jamur seperti itu. Dia ini kan cuma berhubungan dengan si Beli Wayan. Menurut Mbok Kade juga selama ini Beli Wayan tidak pernah mengeluh di jagungnya itu, entah ada panu, entah ada koreng ataupun kurap, aman-aman saja gitu loh. Logikanya kalau memang Mbok Kade bisa kena penyakit kelamin seperti itu, harusnya kan Beli Wayan juga kena, tapi ini kok Beli Wayan baik-baik saja. Nah ketika itu semua tahun, setelah beberapa bulan Mbok Kade ini sudah sembuh, Beli Wayan pun bilang lagi kalau dia ingin melakukan hubungan suami istri di tengah perkebunan jeruk lagi. Ketika itu entah kenapa Mbok Kade kok merasa kayak aneh gitu loh. Nah saat itu juga Mbok Kade mendengar kembali gosip dari teman-teman wanitanya. Teman-temannya ini bilang, ternyata selama Mbok Kade ini kayak beberapa bulan tidak memberikan jatah kepada Beli Wayan, ya banyak banget teman-temannya yang melihat sepertinya Beli Wayan ini punya pacar dari desa tetangga yang sering sekali Beli Wayan ngapel ke rumah tersebut. Ternyata Beli Wayan ini dicurigai punya pacar dari desa tetangga, dan pacarnya Beli Wayan ini adalah kembang desa dari desa tersebut. Wih, waktu itu Mbok Kade tuh kayak punya feeling yang kayak gimana sih, semacam kayak feeling-feeling curiga gitu loh. Dan akhirnya Mbok Kade pun menceritakan apa yang sudah dia lakukan selama ini bersama dengan Beli Wayan di tengah perkebunan jeruk kepada Susi. Ketika itu Susi kaget banget semua tahun. Awal Mbok Kade cerita, Susi tuh kayak, apa? Itu beneran? Nah akhirnya Susi pun cerita semua pada Mbok Kade, ternyata dulu sebelum si Mbok Kade ini bekerja di sana adalah seorang Nak Bajang juga yang bekerja di sana. Dan Nak Bajang ini hamil tapi tidak tahu siapa bapaknya. Dan setelah Susi mencari tahu informasi dari si Nak Bajang ini, kemungkinan si Nak Bajang ini sepertinya dijual oleh seseorang. Dan si Nak Bajang ini tidak tahu siapa yang sudah menjual dia, siapa yang sudah melakukan hubungan suami istri dengan dia. Karena si Nak Bajang ini bilang sama teman, dia hanya melakukan hubungan suami istri dengan pacarnya saja. Dan pacarnya malah bilang, kalau memang kamu melakukan itu dengan saya, kenapa kamu bisa tidak tahu siapa ayah dari anak kamu? Nah waktu itu si Nak Bajang ini juga kayak bingung banget gitu loh teman-teman. Karena terakhir kali saat dia itu melakukan hubungan suami istri dengan pacarnya itu sekitar 1 bulan yang lalu. Tapi menurut bidan, kehamilan dari Nak Bajang ini sudah sekitar 4 atau 5 bulan. Dan karena itulah pacar dari si Nak Bajang ini punya alibi untuk menghindar dan tidak mau mengakui anak yang ada di dalam perut si Nak Bajang ini. Wih, itu tuh sempat gempar sama tahun. Nah, Mbok Kade pun bertanya dong kepada Susi, kenapa kamu baru bilang sekarang gitu loh. Menurut Susi gini teman-teman, dia tuh tidak mau bilang karena takut nanti dibilang kayak ingin menghancurkan hubungannya Mbok Kade dengan si Beli Wayan. Karena Beli Wayan sempat beberapa kali marah kepada si Susi, kenapa kok Susi kayak menjelek-jelekan dia terus. Untungnya Mbok Kade tidak percaya dan tetap langgeng berpacaran dengan si Beli Wayan. Nah saat itu tuh kayak Mbok Kade tuh berpikir, ini apa memang Susi yang ngai-ngai atau memang ada sesuatu yang terjadi. Waktu itu Susi bilang gini, kamu ngerasa nggak sih ketika kamu melakukan penanaman jagung ini dengan Beli Wayan, apakah kamu yakin yang menggauli kamu cuma Beli Wayan? Susi tidak yakin sama Tom. Karena dari ceritanya si Mbok Kade, Susi tuh kayak curiga, apa jangan-jangan lebih dari satu laki-laki yang sudah tidur dengan Mbok Kade ketika Mbok Kade ini pingsan dan mabuk. Karena kan setiap mereka ini sebelum melakukan penanaman jagung, Mbok Kade kan selalu dibuat mabuk dulu oleh Beli Wayan. Setelah mencurahkan keraguannya ini kepada Susi, Susi pun memberikan kayak ide sama Tom. Nanti kalau kamu diajakin melakukan hubungan suami istri lagi oleh Beli Wayan, iyakan saja. Nanti biar saya yang dari jauh mengintip kira-kira apa yang terjadi. Dan Mbok Kade pun mengiyakan. Yang padahal waktu itu dia tuh udah kayak ragu banget dengan pacarnya. Itu bener apa enggak sih gitu loh. Nah akhirnya sebetulnya Mbok Kade dengan si Beli Wayan pun kembali melakukan hal yang
sudah mereka tidak lakukan selama beberapa bulan. Mbok Kade pun kabur dari mes, mengendap-endap di tengah malam, kemudian bertemu dengan Beli Wayan di tengah perkebunan jeruk. Seperti biasa teman-teman, di sana Beli Wayan akan menghidupkan api unggun untuk kayak membuat asap agar nyamuk-nyamuknya ini tidak mendekat. Di situ juga mereka akan makan dan Beli Wayan membawa takilan. Takilan ini tuh ada jajanan Bali, nasi, dan juga ada minuman keras banyak banget. Waktu itu Mbok Kade pura-pura minum yang padahal dia itu kayak membuang minumannya ke samping. Jadi Mbok Kade itu tidak sampai benar-benar mabuk gitu loh. Setelah kurang lebih 5 botol arak dan juga tua ini sudah habis, Beli Wayan terlihat masih sangat segar dan bugar. Dia tuh tidak terlihat kayak orang minum gitu loh. Mbok Kade pun pura-pura tertidur. Nah waktu itu sebetulnya Mbok Kade sebenarnya tuh masih benar-benar sadar. Dia tuh mendengar langkah kaki orang tuh banyak banget yang mendekat. Dan dia juga mendengar suara bisik-bisiknya Beli Wayan berkata kepada orang-orang yang mendekat ini sudah pingsan. Harganya seperti biasa. Saya akan meninggalkan kalian sekitar 1 jam. Dan kalau sudah selesai, berikan saya sinyal dengan cara bertepuk tangan 2 kali. Ketika itu, Mbok Kade mendengar dengan jelas Beli Wayan membisikkan perkataan seperti itu. Entah kepada siapa. Wih, semeton waktu itu, semetonnya duk 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 duk. Jantungnya Mbok Kade hampir copot. Dia tuh kayak, ini tuh dia tuh benar nggak sih pendengarannya gitu loh. Nah dia pun merasa semeton ada lelaki yang berbeda yang melepaskan celananya. Ada juga lelaki yang berbeda yang kayak memecuk cangkemnya dan sepertinya ingin memasukkan sesuatu. Nah ketika itu semetonnya Mbok Kade juga merasa bagian bawah badannya ini sudah dimasuki oleh sesuatu. Kalian ngerti dalam sesuatu itu apa? Iya benar, jagung. Mulutnya sepertinya dimasuki oleh jagung orang lain dan juga Pokemonnya di bagian bawah dimasuki jagung lelaki lain. Ketika itu Mbok Kade langsung membuka matanya dan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ada 2 lelaki berbeda yang sedang menggauli dia lewat mulut dan juga lewat bawah semeton. Intinya tuh ada 2 lelaki itu kayak yang satu tuh kayak melakukan blowjob gitu loh di mulutnya dan juga di bagian bawahnya juga ada seorang lelaki yang sedang menaiki badannya dia. Wih, Mbok Kade langsung wah berteriak dan 2 lelaki ini kan kaget dong. Kedua lelaki ini langsung mengambil celananya kemudian lari pontang-panting masuk ke kegelapan malam. Nah ketika itu Mbok Kade juga melihat sebetulnya ada satu lelaki yang sedang duduk sambil ngerokok seolah-olah menunggu giliran. Ketika itu si lelaki ini langsung kabur sebetulnya. Dan ternyata ketiga lelaki ini yang mungkin ingin melakukan hubungan suami istri dengan Mbok Kade ini adalah atasan dari Mbok Kade dan juga Beli Wayan. Dan ketiga lelaki ini yang selama ini memang dikenal menjadi bos besar dari perkumpulan tersebut semeton. Beli Wayan ini kan menjadi kepala di sebuah perkumpulan. Dan Beli Wayan ini punya dong bos besar yang menggaji dan juga kayak mengirim barang-barangnya gitu loh. Nah, jadi ketiga lelaki ini adalah orang-orang yang memang berada di atasnya Beli Wayan atau atasannya Beli Wayan. Waktu itu semeton tiba-tiba Beli Wayan datang dari kegelapan dan bertanya, kenapa? Mbok Kade tidak bisa berkata-kata. Dia tuh duduk dan langsung menangis semeton. Di sana Mbok Kade tidak bisa berkata-kata lagi. Dia pun langsung lari pontang-panting kemudian masuk ke dalam mes. Nah di mesnya ini si Mbok Kade ini tidur berempat. Dia, Susi dan juga ada 2 teman wanita yang berasal dari desa tetangga. Ketika itu Mbok Kade masuk ke mes langsung menangis di bawah selimut. Kedua temannya ini masih tidur semeton. Nah tiba-tiba Susi pun masuk dan memeluk Mbok Kade. Nah setelah Mbok Kade ini tenang ya, dia pun disuruh tidur oleh Susi dan Susi meminta besok saja kita cerita gitu loh. Besok paginya semeton Mbok Kade pun bertanya kepada Susi, apa yang kamu lihat? Susi cerita semeton, ternyata ya dari tadi itu memang benar ada 3 lelaki yang datang dari kegelapan malam dan berbicara dengan Beli Wayan.
Dan ternyata juga benar apa yang dilihat oleh Mbok sepertinya dua lelaki pertama ini memang ingin melakukan hubungan badan dengan si Mbok dan lelaki yang nomor 3 ini duduk menunggu sambil merokok dong. Dan waktu itu Susi juga melihat sepertinya Beliwayan ini mendapatkan bayaran yang cukup banyak dari ketiga atasannya ini dan kemudian pergi dari sana. Jadi apa yang Mbok dengar itu benar, sepertinya Beliwayan ini selama berbulan-bulan sudah menjual Mbok kepada atasannya sendiri. Boom. Dan inilah alasannya kenapa tiba-tiba area sensitifnya Mbok berjamur, dan kemungkinan itulah yang mengakibatkan si Beliwayan ini aman-aman saja gitu loh teman-teman. Dia tuh tidak terkena jamur atau tidak terkena penyakit apapun seperti si Mbok. Setelah hari itu sebetulnya Mbok tidak pernah membicarakan ini kepada siapapun karena dia tuh kayak merasa takut dan juga malu dan juga jijik pada dirinya sendiri ya. Beberapa hari kemudian sebetulnya si Beliwayan terus saja mencoba untuk berbicara dengan Mbok tapi Mbok terus menghindar dan bilang sudah kita putus. Setelah hari itu Mbok benar-benar trauma sebetulnya. Dan astungkarinya, setelah Mbok ini tetap berobat ke bidan dengan sisa gaji yang dia dapatkan di tempat tersebut, astungkare penyakit yang dia alami di bagian intimnya sembuh total. Dan tahu nggak sebetulnya, sekitar 3 bulan setelah Mbok ini putus dengan Beliwayan dan Mbok kan selesai bekerja di sana, dia mendengar kabar kalau Beliwayan sudah menikah dengan Nak Bajang yang selama ini digosipkan memang berpacaran dengan Beliwayan. Boom. Kok gini? Semeton. Waktu itu Mbok tidak tahu ini tuh kenapa. Berarti selama ini ya, dari awal dia bekerja di tempat tersebut, dia itu sudah dijual oleh Beliwayan. Dan sepertinya juga semua gosip-gosip tentang Beliwayan ini memang benar semeton. Jadi Beliwayan itu kayak pacaran dengan Mbok dan Mbok ini dijual kepada atasannya. Dan Beliwayan juga berpacaran dengan Nak Bajang, bunga desa dari desa tetangga, dan sekarang malah menikahi si bunga desa ini. Berarti dengan kata lain, Mbok sudah dimanfaatkan oleh Beliwayan tanpa Mbok sadari. Wih. Setelah kejadian ini Mbok tidak mau bekerja kemanapun, dia hanya mengurung diri di rumah. Sampai-sampai orang tuanya itu bingung, kenapa kok kamu seperti ini. Karena Mbok saking marahnya ya, beberapa bulan setelah kejadian ini dia itu datang ke Puro Dalem, Ngaturang, Canang, dan juga Dupe. Di kegelapan malam dia menangis dan berteriak di hadapan Puro Dalem. Dia bilang, kalau memang Tuhan itu ada, tolong hukum si Beliwayan. Jangan biarkan dia punya keturunan agar saya bisa menghilangkan sakit hati ini. Wih, Mbok menangis, meronta-ronta, merang-rang di malam itu semeton. Dan tahu nggak semeton ajaibnya ya? Sampai detik ini, Beliwayan dan juga istrinya belum punya keturunan sama sekali. Beliwayan ini kan sudah usianya itu sudah mulai senja gitu loh dengan istrinya. Dia belum punya keturunan. Saat ini Mbok sudah menikah dan sudah punya 5 anak, 2 perempuan dan 3 laki-laki. Mbok ini menikah dengan seorang lelaki yang sangat sederhana tapi sangat mencintai Mbok. Dan Mbok berharap semoga cerita ini bisa memberikan saya dan juga semeton pelajaran agar besok-besok kita jangan terlalu percaya bahkan kepada pacar yang kita pikir benar-benar mencintai kita sekalipun semeton. Sekarang setelah Mbok ini menjadi orang tua, dia tuh mengerti semeton. Ternyata selama ini ya, apa yang dilakukan oleh ibu dan juga bapaknya Mbok ini demi kebaikannya Mbok. Mbok itu dididik menjadi anak yang baik, anak perempuan yang harus bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga agar nanti ketika dia menikah ini dia bisa menjadi ibu dan istri yang baik. Dia juga kan selalu dikekang, tidak diizinkan keluar malam dengan pacarnya atau dengan siapapun. Dulu Mbok berpikir ini tuh kayak lebay banget sih, kenapa sih orang tuanya pilih kasih. Tapi ternyata sekarang setelah dia ini punya anak perempuan, dia juga melakukan hal yang sama kepada putrinya semeton. Dan menurut Mbok dia tidak tahu apakah sekarang ini Beliwayan dengan istrinya ini tidak bisa punya keturunan memang karena doanya dia ketika meminta dan menangis di Puro Dalem, atau memang karena Beliwayan ini mandulita atau bagaimana, dia juga tidak tahu. Tapi yang paling membuat dia tuh kayak kecewa tuh gini loh, kenapa dia sampai dijual oleh Beliwayan? Yang padahal waktu itu kan Beliwayan tuh berasal dari keluarga yang makmur, kaya, dia juga pekerjaannya bagus, jangan otomatis dong
dia pasti gajinya itu kayak di atas rata-rata. Dan kenapa kok Mokade sampai dijual berkali-kali, sampai-sampai dia itu terkena penyakit di saat itu, semeton. Aduh, Mokade benar-benar trauma sekali dengan kejadian ini. Nah, menurut Mokade ya, yang tahu cerita ini, pengalaman pahit ini hanya Susi, bestinya si Mokade dan saya. Dan Mokade juga bilang kayak siapa tahu Bliwayan menonton ini, atau mungkin orang-orang yang dulu pernah membeli dia dari Bliwayan menonton ini, dia cuma pengen bertanya gitu loh, kenapa kalian kok tega melakukan itu dengan dia? Apa salahnya Mbok Kade sehingga Bliwayan setega itu menduakan bahkan menjual Mbok Kade ketika dia tidak sadarkan diri? Apa salahnya Mbok Kade? Kenapa Bliwayan sepicik dan juga sehina itu? Dan Mbok Kade juga bilang, Tuhan sudah sangat adil. Sekarang Mbok Kade bahagia dengan anak-anak, dengan suami dan juga keluarganya, sangat adil. Mbok Kade bilang ya, sekarang dia sangat bersyukur punya suami yang baik, punya anak cewek dan cowok, dan juga anak-anaknya ini sudah semuanya punya pekerjaan yang layak. Walaupun Mbok Kade hidup dalam kesederhanaan, tapi dia merasa sangat beruntung karena memiliki keluarga yang utuh. Dan untuk Bliwayan, silakan nikmati masa tuamu dengan istri tercintamu, dengan hartamu. Dan semoga nanti kamu tidak kesepian karena kamu tidak punya keturunan. Aduh, semeton. Bagaimana menurut kalian? Apakah menurut kalian Mbok Kade salah ketika dia meminta keadilan di Puro Dalem? Atau mungkin menurut kalian Mbok Kade ini terlalu berambisi karena bagaimana gitu loh. Coba dong kalian berkomentar, karena Mbok Kade bilang dia pengen sekali kalian tuh berkomentar dan juga mengambil sisi positif dari ceritanya ini agar kita tidak terlalu percaya kepada orang baru gitu loh semeton. Nah, untuk Mbok Kade sukses banget karena sudah mau menceritakan kisahnya ini, dan saya berharap saya ataupun semeton yang menonton cerita ini bisa belajar agar kita tuh bisa lebih hati-hati kepada orang terdekat. Sukses, semoga kedepannya Mbok Kade lebih bahagia lagi, dan semoga keluarga kecilnya juga tetap selalu dalam lindungan Ide Sang Hyang Widi. Nah, untuk semetonku jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara komen, like, dan juga subscribe. Berikan tanggapan kalian dengan keberaniannya Mbok Kade speak up tentang masa lalunya ini. Sampai ketemu di cerita saya selanjutnya. Dadah.